Halo, shalom warga kerajaan, selamat pagi. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan apa-apa. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, saudara, ini adalah bukti dari penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Saudara, pagi hari ini, sebelum nanti kita akan berdoa bersama-sama, saya ingin membagikan sesuatu buat setiap kita. Saya akan meneruskan apa yang kemarin saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara. Masih tentang pokok anggur yang benar. Kita sedang ada dalam pembahasan tentang berbuah, be fruitful and increase in number. Saudara, kemarin kita sama-sama belajar dari Yohanes pasal yang ke-15. Kemarin saya bagikan buat saudara dari ayat yang ketiga yang berbicara tentang firman yang membersihkan setiap kita. Kita juga belajar bahwa firman itu seperti cermin, saudara, yang ketika kita bangun pagi, habis mandi, ketika kita mau berangkat keluar ke kantor kita atau kemana saja kita sebelum meninggalkan rumah, biasanya kita pergi ke depan cermin dan melihat diri kita apakah ada sesuatu yang kurang baik dari penampilan kita, dan kita akan memperbaikinya. Ya, yang kita perbaiki diri kita. Kita tidak berusaha untuk memperbaiki cermin yang ada di depan kita supaya kita terlihat jadi lebih baik, tapi kita memperbaiki diri kita. Mungkin sisiran rambut kita yang kurang rapi, atau mungkin baju kita yang tidak cocok, kita akan ganti menjadi lebih baik. Kita akan berusaha untuk membuat diri kita menjadi terlihat benar. Nah, saudara, firman Tuhan itu adalah cermin buat kita. Kemarin itu saya bagikan buat setiap kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita sedang berkaca sebenarnya. Ketika kita menemukan sesuatu di firman Tuhan yang dalam kehidupan kita belum terjadi, atau kita belum melakukannya, kita belum menjadi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka itu tanda bahwa kita harus memperbaiki diri. Kita harus terus mengkoreksi diri kita supaya kita menjadi seperti apa yang ada di dalam firman Tuhan. Nah, ini penting buat setiap kita untuk kita bisa belajar dibentuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman yang membersihkan kita. Ayat yang ketiga kemarin, ya, Yesus berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Firman yang keluar dari mulut Tuhan itu membersihkan kita. Firman yang keluar dari mulut Tuhan, dari firman yang keluar dari mulut Allah, itu memberikan kita satu kemampuan untuk kita bisa melakukan segala perintah atau segala ketetapan-ketetapan, atau kita bisa menghidupi firman itu. Ya, firman itu keluar dari mulut Allah bukan hanya keluar begitu aja. Ada kuasa dari firman itu yang bisa terjadi dalam kehidupan kita dan mengubahkan kehidupan kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 29, di sana dikatakan bahwa kita yang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, hari ini saudara, saya akan membagikan buat setiap kita, meneruskan buat setiap kita dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat, maksud saya, saudara, ya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat, di sana dikatakan seperti ini. Ini perkataan Yesus pada saat itu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima saya teruskan buat kita. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ayat yang keempat, Yesus berkata, seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak melekat pada pokok anggur. Saudara, Yesus sedang memberikan satu pengajaran buat kita bahwa melekat dengan pokok anggur yang benar itu adalah satu hal yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita orang yang berdosa, orang yang telah jatuh ke dalam dosa, apakah mungkin kita bisa melekat pada pokok anggur yang adalah sumber kehidupan itu? Dengan kemampuan kita sendiri, jelas kita gak bisa. Tapi kita bersyukur, hari Minggu kemarin saya bagikan buat saudara dari bagaimana Yesus Kristus menjadi Adam yang kedua.
Setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita bisa menikmati hubungan dengan Allah kembali. Hubungan yang rusak itu karena dosa, kita bisa nikmati kembali karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Hari ini setiap kita orang percaya, saya dan saudara, kita ada di dalam pokok anggur yang benar. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita menghasilkan buah? Kalau saudara baca di ayat-ayat yang di atas dikatakan, ranting yang tidak berbuah itu dipotong dan dibuang. Ya, di ayat-ayat yang ada di bawahnya dikatakan ranting yang tidak berbuah itu dipotong dan dibuang ke dalam api. Berarti ada ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur, tapi mereka tidak menghasilkan sesuatu. Nah, saya sedang berbicara kepada orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini. Saya sedang berbicara kepada orang yang telah mengenal kasih karunia Allah, yang telah menerima kasih karunia Allah. Dan saya ingin menguatkan saudara pagi hari ini, mari kita tetap tinggal di dalam pokok anggur itu. Jangan kita menjauhkan diri kita dari pokok anggur itu. Saudara, bagaimana caranya kita menjauhkan diri dari pokok anggur itu? Beberapa tahun yang lalu, kalau saya nggak salah tahun 2019, saya pernah sharing ini buat kita di Ibadah Raya tentang ada tinggal dalam pokok anggur yang benar. Saudara, tinggal dalam pokok anggur yang benar bicara tentang hubungan, connection kita dengan Bapa di sorga, connection kita dengan sumber kehidupan kita. Ranting-ranting itu bisa mendapatkan nutrisi ketika mereka ada di pokok anggur. Tanpa adanya hubungan, maka nutrisi itu tidak akan pernah bisa sampai kepada setiap ranting. Dan tanpa ada sesuatu nutrisi yang pergi ke ranting itu, ranting gak mungkin bisa berbuah. Itu berbicara tentang segala sesuatu yang ada dalam kehidupan saya dan saudara datang berasal dari satu sumber, yaitu pokok anggur. Kalau kita bisa berbuah, itu adalah hasil dari semua yang kita serap dari pokok anggur itu, sehingga kita sebagai ranting bisa berbuah. Semakin kita berbuah, kita akan semakin dibersihkan. Semakin kita menghasilkan sesuatu, semakin kita mengenal Dia, semakin kita erat dengan Tuhan, maka kita akan semakin dibersihkan. Saudara, ini adalah satu perumpamaan tentang perjalanan kehidupan kekristenan. Semakin kita mengenal pribadi Tuhan, kita semakin dewasa di dalam Tuhan, maka ada kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang sebelumnya yang mungkin kita letakkan kepada dekorasi-dekorasi kehidupan rohani, dekorasi-dekorasi yang hanya menjadi satu pandangan-pandangan yang ya sekedar baik, itu akan berubah menjadi cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah saudara, Yesus berkata, seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, demikian juga kamu tidak dapat berbuah kalau kamu tidak melekat kepada Aku. Bahkan Dia berkata, di luar Aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Wow, ini satu perenungan yang baik sekali buat kita pagi hari ini. Saudara, Yesus berkata seperti ini sebenarnya memberikan kita satu penjelasan bahwa Tuhan mau kita berbuah. Tuhan mau setiap kita berbuah, bahkan berbuah banyak dalam ayat yang kelima. Barang siapa tinggal di dalam Aku, dia akan berbuah banyak. Tuhan mau saya dan saudara berbuah banyak. Nah, untuk berbuah banyak kita perlu untuk tinggal dalam pokok anggur, dan kita perlu untuk dibersihkan supaya kita berbuah lebih banyak lagi. Saudara bisa baca kembali Yohanes pasal yang ke-15 ayat 2. Ketika kita ada di pokok anggur itu, dan saudara ingin menghasilkan buah dalam kehidupanmu, maka mari tetap punya connection. Mari tetap ada dalam still connected dengan Tuhan. Saudara, sebenarnya kita dengan Tuhan tidak pernah terpisahkan. Tapi yang sering terjadi adalah kita menganggap atau kita merasa kita yang sering sekali terprovokasi oleh intimidasi dari iblis. Setan selalu berkata, Tuhan menolak kamu, Tuhan tidak berkenan atas kamu. Setan memberi kita tuntutan-tuntutan, seolah-olah Tuhan menuntut kita, seolah-olah Tuhan menuntut sesuatu dari kita yang sebenarnya Tuhan tahu kita dengan kemampuan sendiri gak mungkin bisa. Saya ingin menyadarkan saudara pagi hari ini bahwa Tuhan itu berkenan atas saudara. Tuhan itu setia pada saudara. Tuhan itu ada bersama dengan engkau. Bahkan di tengah-tengah keadaanmu yang paling buruk, Tuhan ada bersama dengan engkau. Yang perlu kita lakukan adalah mari terima kasih karunia-Nya. Mari datang di hadapannya, bukan dengan hati yang meremehkan kasih karunia, tapi dengan hati yang bersyukur bahwa Tuhan mau tetap punya hubungan dengan kita.
Saya bisa kasih bukti yang paling real buat saudara. Kenapa saya bisa bilang Tuhan masih mau punya hubungan dengan kita? Buktinya adalah kita masih bisa bangun setiap pagi. Kalau Tuhan udah gak mau berurusan dengan kita, Tuhan udah gak mau punya hubungan dengan kita, kalau dalam bahasa orang dunia, Tuhan angkat tangan dari dalam kehidupan kita, saya rasa kita udah gak bisa menikmati nafas yang baru setiap hari, saudara. Tapi karena Tuhan masih kasih kita nafas kehidupan hari ini, Tuhan masih kasih kita bisa bangun pagi, berarti Dia masih kasih kita kesempatan untuk kita bisa terus menikmati Dia, untuk kita bisa terus bersekutu dengan Dia, untuk kita bisa terus dibangun, dibersihkan, dan berbuah bagi kemuliaan namanya. Luar biasa, saudara. Ini adalah satu perenungan yang sangat memberkati saya. Dan saya yakin dan percaya setiap kita juga ketika merenungkan ini, saudara akan mendapatkan sesuatu. Kalau kita teruskan pembacaan kita, saudara, di bawahnya kita lihat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Tadi di ayat yang keempat, yang kelima, jikalau kamu tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat yang ke-7 bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, perhatikan ini. Ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Besok saya akan bagikan ini buat saudara, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Seringkali ketika orang membaca perikop ini, mereka hanya fokus pada ayat yang ke-7 ya, mintalah apa saja yang kamu minta maka akan diberikan kepadamu. Nah, besok kita akan sama-sama belajar tentang ini, tapi hari ini saya ingin bagi buat saudara. Mari tetap tinggal dalam pokok anggur yang benar. Mari kita tetap connected dengan Tuhan. Tuhan telah membuka jalan bagi kita untuk kita bisa terus menikmati Dia. Dia menjadi jalan masuk kita menghadap takhta kasih karunia, sehingga kita bisa datang dengan penuh keberanian menghadap takhta kasih karunia Allah. Bukan karena perbuatan kita, sehingga kita bisa still connected dengan pokok anggur itu. Bukan karena perbuatan baik kita, sehingga kita bisa terus memanggil Dia Bapa. Tapi Dia telah membuka jalan bagi kita, sehingga kita bisa datang ke hadapannya kapan saja. Kita bisa terus menikmati Dia. Kalau kita merenungkan, saudara, kadang yang bikin kita terpuruk itu sebenarnya lebih kepada cara kita yang melihat Tuhan itu sebagai satu pribadi yang diktator, yang suka menghukum. Orang salah dikit langsung digampar sama Tuhan ya. Kita seringkali membayangkan Tuhan seperti itu, sehingga ya memang ada waktunya ketika kita salah, Tuhan mendisiplin kita supaya kita menjadi lebih dewasa. Tapi saudara harus ingat, Mazmur pasal 30 ayat yang ke-5 bilang, kemarahan Tuhan itu hanya berlangsung sekejap saja, tapi kemurahan Tuhan, His favor, itu seumur hidup kita. Dia mengasihi saya dan saudara. Itu lebih dari cukup untuk membuat kita percaya bahwa di tengah-tengah kejatuhan kita sekalipun, Tuhan tetap mau berhubungan dengan kita. Bukan karena dia mentolerir dosa, bukan. Tapi karena Dia mau memulihkan kita. Karena Dia tahu di luar Dia kita gak mungkin bisa menemukan apa yang Dia sediakan bagi kita. Di luar Tuhan kita gak mungkin bisa menemukan apa yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Biar hari ini kita bersemangat, hari ini kita antusias, hari ini kita belajar sesuatu untuk kita dikuatkan, untuk kita dibawa semakin mengenal Dia, semakin dikuatkan dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Tetap tinggal dalam pokok anggur yang benar, tetap bersekutu dengan Tuhan, bangun terus hubungan kita dengan Tuhan, sapa Dia setiap hari. Mari kita berdoa setiap hari, mari kita bawa hidup kita setiap hari kepada Tuhan, karena kita tahu dalam hadiratnya, dalam persekutuan dengan Dia, di situ kita menemukan segala sesuatu yang kita perlukan untuk kita bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini, Kau memberkati setiap kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu buat setiap kami. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mengerti lebih lagi tentang Engkau. Hamba berdoa memberkati umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Semua yang kami kerjakan sepanjang hari ini diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu bagi setiap kami seperti di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin.